Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah, aku dari Unpus Oso dengan program studi Ilmu Kelautan. Nah, di video kali ini aku ingin jelasin konflik masyarakat pesisir. Sebelumnya NIM aku 2503031006. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Maimuna Ayun. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Oso dengan program keahlian Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari konflik masyarakat pesisir. Nah, apa sih itu konflik masyarakat pesisir? Konflik masyarakat pesisir adalah pertentangan atau perselisihan kepentingan yang terjadi di wilayah batas tertentu antara batas darat dan wilayah laut yang muncul karena sumber daya alam pesisir yang terbatas. Nah, namun diperebutkan oleh banyak pihak dengan tujuan yang berbeda-beda. Wilayah pesisir adalah zona yang paling padat fungsi sehingga sangat rentan menimbulkan perselisihan nih. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab utama terjadinya konflik di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu perebutan hak atas lahan, wilayah tangkap, dan sumber daya laut. Nah, yang kedua itu ada penurunan jumlah ikan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan tujuan penggunaan lahan antara warga, penebang, dan pemerintah. Nah, yang keempat itu ada kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan suara masyarakat lokal. Yang kelima itu ada belum jelasnya aturan batas wilayah dan hukum adat yang diketahui hukum. Nah, itulah penjelasan 5 tentang penyebab utama terjadinya konflik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan jenis konflik antara masyarakat lokal. Nah, perselisihan yang terjadi di antara kelompok warga pesisir itu sendiri. Yang pertama, perselisihan wilayah penangkapan ikan antara desa atau kelompok nelayan. Jadi sesama kelompok desa atau sesama nelayan itu mereka masih bisa berselisih karena tempat penangkapan ikan yang sama. Terus yang kedua, pertentangan antar nelayan tradisional dengan pengguna alat penangkap yang merusak. Jadi masih banyak nih nelayan-nelayan yang masih menggunakan peralatan yang memang bisa merusak alam. Selanjutnya, perebutan akses ke lokasi yang sumber dayanya serta mengurai dan terumbu karang. Jadi itu banyak banget nih yang ngerebutin satu spot, satu tempat yang memang di situ banyak spesiesnya. Setelah itu, perselisihan batas lahan, garapan tambak ataupun hutan bangkau antara warga. Jadi itu sesama warga juga bisa berebutan ngambil alih fungsi, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis yang kedua, konflik warga dengan pihak luar. Pertentangan antara masyarakat asli dengan pihak dari luar wilayah. Nah, yang pertama itu adalah penolakan terhadap pembangunan tambak besar, pelabuhan, atau pertambangan di pantai. Nah, yang kedua itu ada pengambil alihan lahan adat oleh investor atau pertambangan tanpa izin warga. Nah, yang ketiga itu masuknya kapal asing atau kapal besar ke wilayah tangkap nelayan kecil. Nah, yang keempat itu ada kerusakan sumber daya akibat aktivitas industri yang merugikan masyarakat pesisir. Itu saya akan menjelaskan tentang jenis konflik dengan kebijakan negara nih. Nah, yang pertama itu perselisihan terkait aturan dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, ketidaksetujuan penangkapan kawasan lindung tanpa sosialisasi dan ganti rugi. Yang kedua, aturan yang tumpang tindih antara interaksi terkait pengelolaan lautan. Terus, pembatasan akses warga ke sumber daya yang sudah ada dikelola secara turun-temurun, bisa jadi direbut oleh pemerintah ataupun dialihfungsikan. Terus, ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dari hasil laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan itu? Yang pertama itu ada dampak sosial, hubungan antara warga retak, munculnya kekerasan, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, yang kedua itu ada dampak ekonomi, aktivitas pencarian terhenti, pendapatan menurun, pembangunan terhambat. Yang ketiga itu ada dampak lingkungan, terjadinya kerusakan ekosistem sebagai bentuk protes atau karena tidak ada yang menjaga lagi, teman-teman. Nah, yang keempat itu ada dampak hukum, banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru. Nah, itu ya teman-teman, dampak-dampak yang ditimbulkan. Kasus-kasus apa aja nih yang pernah terjadi di Kalimantan Barat tentang perebutan lahan sendiri, tentang masyarakat pesisir kembali? Pertama, seperti perebutan lahan hutan bakau antara warga tradisional dengan pengelolaan tambak komersial.
di wilayah Pontianak, Kuburaya, Sambas itu sering terjadi seperti ini. Terus yang kedua, masuknya kapal besar ke wilayah pantau menjadi andalan nelayan kecil. Dan setelah itu ada perselisihan batas antara wilayah laut dengan desa yang terkait dengan penjajahan pesisir. Setelah itu penolakan warga terhadap rencana pembangunan pelabuhan untuk mengubah alur sungai. Jadi ini tuh sering terjadi di Kalimantan Barat karena pada dasarnya warga-warga di sana itu masih menolak dengan kasus-kasus untuk pemerintah sendiri. Nah, selanjutnya itu ada beberapa cara penyelesaian yang tepat. Yang pertama itu ada musyawarah mufakat dengan melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pemetaan dan pengakuan hak adat serta wilayah kelola masyarakat. Nah, yang kedua itu ada membuat aturan bersama yang adil, tidak bertergantungan oleh satu pihak. Nah, yang keempat itu ada membagi fungsi wilayah dengan jelas untuk menangkap, melindungi, mengusaha, dan pemukiman. Nah, yang kelima itu ada memberikan pelatihan ekonomi lain agar tidak bergantung pada suatu sumber daya saja. Kesimpulannya adalah konflik pesisir ini tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun bisa dikelola dengan baik. Kunci utamanya adalah keadilan terbuka dengan menghargai hak serta kebutuhan semua. Jadi semua pihak itu mempunyai hak masing-masing untuk pengelolaan laut sendiri. Pengelolaan laut dan pesisir hanya akan berhasil jika konflik diselesaikan dengan cara yang damai dan berkelanjutan. Jadinya itu adalah kesimpulan dari saya.